Summa sujud mukabbiran ghaira rafi'in yadaika. Wada' awwalan 'alal ardi rukbataik thumma yadaik thumma jabhatak maksyufatan wada'il anfa ma'al jabhati wa jafi mirfaqaik ma'al jambaik. Kemudian habis i'tidal kita mau sujud, ya. Nah, ini dikatakan tsumma sujud, kemudian sujudlah setelah i'tidal. Mukabbiran saraya bertakbir, ya. Habis i'tidal sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian Allahu akbar, sujud, ya. Ghaira rafi'in yadaik, enggak usah ngangkat tangan. Ya, i'tidal sami Allahu liman. Kemudian mau sujud angkat tangan juga enggak. Ketika mau sujud takbirnya enggak usah angkat tangan, langsung aja sujud, ya. Takbir dengan takbir Allahu akbar. Habis i'tidal sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Enggak usah angkat tangan lagi. Nah, tadi kan sudah dibilang angkat tangan ketika takbir itu ketika takbiratul ihram, ruku, i'tidal, ya. Mau sujud enggak usah angkat tangan. Kemudian bagaimana cara sujudnya? Kata fadha awalan 'alal ardi rukbataik. Pertama yang kita letakkan adalah kedua dengkul kita, lutut kita. Tsumma yadaik, baru tangan kita. Tsumma jabhatak, baru kemudian dahi kita nih, jidat kita. Maksyufatan, harus terbuka, ya. Syaratnya sujud ini dahi jidat kita harus terbuka. Enggak boleh ketutup. Kalau enggak ketutup enggak sah sujud kita, ya. Harus terbuka. Nah, perlu juga diperhatikan juga jangan sampai kalau seandainya kita bawa pakai sorban ini, ya. Sorban kita. Jangan sampai ketika sujud sorban kita menghalangin kita, ya. Kita sujud di atas sorban kita yang masih nempel sama kita. Itu enggak boleh. Kecuali kalau sorban kita memang kita taruh di bawah, enggak apa-apa. Tapi kalau sorban kita masih nempel sama kita, kemudian kita sujud di atasnya, enggak sah sujudnya, ya. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita, ya. Yang bergerak dengan gerakan, kecuali kalau sorbannya panjang banget, sekalian sama sejadah, itu berarti dia enggak bergerak dengan gerakan kita. 5 meter kalian sorban, kalian sejadah. Nah, kalau kecuali yang dengan bergerak nggak boleh. Nah, ini lebih harus diperhatikan juga khususnya orang perempuan, ya. Mukenanya nggak boleh orang perempuan sujud di atas mukenanya, lagi mukena yang atas bawah itu, ya. Dia sujud di atas mukenanya kagak sah sujudnya. Atau juga misalnya mukenanya sampai sini, atau orang laki sholat ininya begini, sujud di atas imamah atau di atas kopiahnya juga tidak. Jadi harus maksyufah, harus nih dahi ini harus terbuka untuk sujud, ya. Itu wajib, ya. Wada'il anfa ma'al jabha, dan juga sunnah untuk meletakkan hidung juga di bersamaan dengan dahi, ya. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota. 2 kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan juga dahi, ya. Jidat ini dahi. Nah, kemudian Rasulullah ketika menunjuk dahi juga mengisyaratkan kepada hidung, ya. Jadi sunnah dalam sujud itu hidung kita juga nempel. Hidung sunnah, ya. Tapi kalau 7 anggota itu wajib, ya. Jadi seperti ini. Makanya kadang kalau kita pakai kacamata mendingan dibuka, enak lebih, ya. Karena kalau yang pakai kacamata begini biasanya kalingan di tengahnya nyampe, ya. Seperti ini, ya. Ini seandainya di sejadah kita sujud, ya. Harus sunnahnya, bukan harus. Tapi ini yang penting adalah kalau dia sujudnya begini doang nggak pakai hidung bagaimana? Sah aja, ya. Yang penting 7 anggota harus berada, ya. Jangan nanti akhirnya kaki diangkat, ya. Sujud udah lututnya nampak, kaki diangkat. Kayak anak-anak kecil kalau sholat kan kadang-kadang gitu. Sujud kakinya diangkat, ya. Nggak sah, harus sujud dalam 7 anggota, ya. Kaki. Nah, ini kaki juga harus diperhatikan ketika meletakkan kaki kita, ya. Nggak boleh di ujung jari-jari, tapi kita harus agak tekan begitu, ya. Harus perut jari-jari yang
yang ada yang dihitung ya. Kemudian dengkul kita, kemudian baru dua telapak tangan dan ya, semua 7 anggota. Untuk penyempurnanya adalah dengan tambah hidung. Fadha awalan 'alal ardi rukbataika thumma yadayka thumma jabhataka makshufatan wadha'il anfa ma'al jabhati wa jafi mirfaqaika 'ala jambai. Kemudian katanya renggangkan antara sikut ya, antara sikut dengan lambung gitu. Jangan ditempel begitu ya. Renggangkan. Ya. Wa aqilla batnaka an fakhidak. Begitu juga agak renggangkan antara perut dengan paha kita. Renggang ya. Jangan nempel semua gitu, renggangan. Renggangan yang wasat, yang sedang aja. Ada orang harus renggang, akhirnya jauh banget sujudnya, kepanjangan. Oh ini harus renggang. Lah renggang biasa aja, jangan keterlaluan. Kadang-kadang ada orang yang kelewatan, ngamalin sunnahnya itu kelewatan. Wah ini kan katanya harus nggak boleh nempel, sekali nggak boleh nempel, jauhan banget akhirnya. Wujudnya hampir, ya. Ya kita jadi yang namanya sholat itu harus ngikutin apa yang dicontohkan. Ya. Jangan cuma baca tapi lihat bagaimana caranya orang. Harus karena Rasulullah mengatakan shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku cara salatnya, mungkin ente lihat. Nah, gitu cara salat. Ya. Jadi sahabat ngelihat cara salatnya Rasulullah, meraktekin. Tabi'in ikut ngelihat cara salatnya sahabat. Tabi'in ikut ngelihat cara salatnya tabi'in dan terus begitu ya. Ya. Jadi yang namanya belajar itu perlu ada sanad yang nyambung. Cara salat begitu juga. Kalau cuma cara baca aja biar ini jangan-jangan begini maksudnya. Wah, menurut pemahaman saya seperti ini. Memang ente yakin pahamnya benar ya? Jadi seperti itu ya. Jadi kita juga jangan kita tempelin begitu ya, tapi renggangkan ya. Begitu juga perut kita jadi kita renggangkan antara perut dengan paha kita ya. Kemudian diingatkan lagi, wal mar'atu la taf'alu dzalik, orang perempuan enggak melakukan seperti itu. Lalu bagaimana perempuan? Kalau perempuan rapat semuanya ya. Kayak orang kita lagi ngeringkuk mungkin ngerapat begitu dalam sujudnya ya. Wadha' ala yadaika 'alal ardi hadwa mankibaik. Nah, kemudian bagaimana cara meletakkan cara sujud kita? Katanya letakkan kedua tanganmu di tanah, di sejadah kamu, wa hadwa mankibaik, sejajar dengan pundak kita. Ya. Wala tafrus hazira'aika 'alal ardi. Kemudian juga dikatakan jangan kau letakkan zira ini, tangan kamu ini yang bagian sini jangan kau letakkan. Jadi sujud bagaimana? Letakkan tangan saja. Ini jangan ente ditaruh di atas sejadah, jangan begini jadi salat itu ya, tangan itu. Jangan begini. Tapi angkat ya. Hanya telapak tangan saja yang ente taruh di tangan. Kalau sisanya lengan kita jangan ya. Ya. Wala tafsudiraika al-ardi wa qul subhana rabbiyal a'la thalathan. Ya. Kita letakkan bagaimana tangan kita? Letakkan tangan kita menghadap kiblat. Seperti ini ya. Bersejajar dengan bahu kita. Ya. Wa qul, dan katakanlah subhana rabbiyal a'la thalathan. Bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali ya. Au sab'an au asyran in kunta munfaridan. Bilang kalau ente sendiri boleh lebihin daripada 3. Sujudnya baca subhana rabbiyal a'lanya boleh ente mau lebih 7, 10, 15 berapa yang ente baca asal salat sendirian. Kalau salat jamaah enggak boleh lebih dari